Seorang pria berlari ketakutan melihat bayangan monster seakan ingin membunuhnya. Beberapa detik kemudian, semuanya berakhir ketika ia berlari ke tengah jalan dan tertabrak mobil. Pagi, di sisi Karadek yang sedang menuju TKP tanpa sengaja bertemu Lucia. Dari sikap canggungnya, terlihat jelas mereka pernah menjalin hubungan. Dan Karadek tampak ingin berbicara lebih lama dengannya. I can be a little late. Sesampainya di TKP, untuk pertama kalinya Morgan justru sudah tiba lebih dulu. Karadek yang datang terlambat mengatakan ia bertemu dengan mantan pacarnya, membuat Morgan tersenyum. Dan untuk kasus di episode ini, korban ditemukan tanpa dompet, tanpa identitas, dan tanpa petunjuk asal-usul. Saksi mata melihat korban berlari ketakutan tanpa alas kaki, berteriak bahwa seseorang ingin membunuhnya. Sebelum akhirnya berlari ke tengah jalan dan tewas tertabrak mobil. Morgan menyimpulkan korban mengalami halusinasi akibat keracunan. Di jalan terlihat bekas muntahan hitam, sebagian menempel di pakaian korban. Warna hitam itu dipastikan adalah charcoal, zat penetral racun. Entah korban diberi terlalu banyak atau justru meminumnya sendiri saat menyadari dirinya keracunan. Oh God, that smells like rotten eggs. Untuk menelusuri asal korban, tim mengikuti jejak kaki berdarah yang jelas terlihat. Jejak itu membawa mereka ke sebuah rumah dengan kaca depan hancur. Luka di kaki korban berasal dari serpian kaca. Di dalam rumah, Morgan menemukan identitas korban, bernama Declan Harker, 31 tahun. Meski rumah berantakan, tidak ada tanda jelas sumber keracunan. Namun dari furnitur dan dekorasi, Morgan menyimpulkan Declan adalah atlet e-sport. Namun ada satu hal yang janggal, komputernya tidak ada. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Aditi membuka pintu. Ia adalah mantan pacar Declan. Pagi itu, ia datang terlambat karena menerima pesan suara dari Declan yang terdengar panik. Declan mengatakan telah membunuh seseorang berulang kali dan kini orang itu ingin membunuhnya. Berpindahlah ke LAPD. Tim mengaitkan pesan itu dengan game online Battle Dynasty, permainan yang sangat dikuasai Declan. Dugaan awal, Declan terlalu sering mengalahkan satu pemain tertentu hingga konflik di dunia virtual berubah menjadi ancaman nyata. Forensik sementara menemukan darah yang bukan milik Declan pada nota makanan yang menempel di ujung steker di rumahnya. Catatan pengantaran menunjukkan Declan memesan makanan beberapa jam sebelum kematiannya. Sebelum mewawancarai Aditi, di sepanjang kasus ini, Selena dan Morgan akan terus menggoda Karadek agar kembali mendekati Lucia meskipun Karadek tampak jelas risih. Okay. Sekarang pindah mewawancarai Aditi. Ia mengungkap bahwa dirinya dan Declan tidak pernah bertemu langsung sebelumnya. Mereka berkenalan melalui game Battle Dynasty. Declan berhenti bermain setahun lalu dan komunikasi mereka terputus. Hingga sebulan terakhir, Declan tiba-tiba kembali bermain dan mencoba menjalin hubungan di dunia nyata. Aditi juga menyebut Declan memiliki satu laptop lama dan akun pelacak lokasinya Declan bagikan kepadanya. We also share to find my tech account. Pelacakan membawa tim ke Jubilee Games, tempat laptop Declan berada, yaitu di dalam sebuah mobil. Morgan sengaja memicu alarm mobil untuk memancing pemiliknya keluar, dan pria itu kemudian diketahui sebagai senior game developer. Ia terkejut mengetahui Declan meninggal. Declan dikenal di dunia e-sport dengan nickname Beast Slayer dari game Battle Fantasy. Daphne menemukan Declan memiliki $100.000 dalam bentuk kripto di dalam laptopnya, dan kecurigaan mengarah pada pria tersebut. Namun, ia membantah, mengatakan ia membantu Declan berhenti dari kecanduan game setahun lalu. Ia datang jam 2 dini hari sebelum kematian Declan hanya untuk mengambil laptop itu karena Declan kembali kecanduan. Ia lalu membantu tim dengan memberikan riwayat permainan Declan sebulan terakhir. But I can help you find out. Sampai di LPD, data menunjukkan Declan terus-menerus mengalahkan satu akun bernama Dreadnought.
yang memakai karakter orc. Pemilik akun menggunakan identitas palsu dan IP address yang terus berpindah. Dalam chat, Dreadnought menulis ancaman, "My dad has a gun." Namun, Declan tewas akibat keracunan, bukan memakai senjata api. Dreadnought the Orc. Malamnya, di rumah Morgan, ia melihat Elliot masih terjaga bermain Battle Dynasty. Morgan memperhatikan chat pemain yang terdengar seperti ancaman. Elliot menjelaskan bahwa fitur chat memiliki auto translate dan sering salah mengartikan konteks. Dari situ, Morgan mendapat petunjuk. Threatened to come after him with a gun. Interesting. Hingga keesokan harinya di LAPD, Morgan pun menjelaskan tentang chat terakhir Dreadnought kepada Declan. Tulisan "My dad has a gun" dalam bahasa Jepang, kata gun bisa berasal dari tepo, yang juga berarti ikan buntal. Forensik kemudian mengkonfirmasi racun ikan buntal di tubuh Declan. Ancaman itu bukan berarti ayahnya punya senjata, melainkan punya ikan buntal. Maka kemudian penyelidikan mengarah ke restoran sushi bersertifikat yang dapat mengolah ikan buntal. Are you inviting me out to sushi? Sejauh ini terdapat 3 restoran di LA. Hanya satu yang memungkinkan, yaitu restoran milik Yasuda. Sedangkan duanya, satu chefnya berumur 80 tahun, sedangkan satunya hanya melayani reservasi. Yasuda lalu mengajak mereka ke dapur untuk melihat di mana ia menyimpan racun ikan buntal yang hanya dia yang bisa membukanya. Saat itu, Morgan melihat seorang pegawai yang wajahnya mirip pada poster atlet e-sport Jubilee Games, meski penampilannya berbeda. Yasuda menjelaskan bahwa itu adalah anaknya, dan ia memiliki anak kembar bernama Jin dan Rio. Kemudian ia sudah bercerita, ia sudah bercerai saat membawa Jin dan Rio ke LA. Jin besar sebagai anak yang mengikuti jejak ayahnya, sedangkan Rio sibuk dengan bermain game. Karadek pun meminta Yasuda untuk bekerja sama. Jin pun dipanggil untuk ditanya, tapi sayang tidak banyak membantu. Kebetulan Selena memberi pesan bahwa pemilik akun Dreadnought baru-baru ini login di sebuah cyber cafe. Dan pindahlah ke sisi Daphne dan Oz. Mereka menemukan Rio dan membawanya ke LAPD. We'll refresh your memory at the station. Come on. Let's go. Di ruang interogasi, Karadek meminta Rio menunjukkan tangannya dan terlihat sayatan kecil yang cocok dengan ujung steker nota makanan Declan. Aliran kripto juga terlacak berasal dari Yasuda. Terungkap bahwa uang itu dibayar agar Declan terus mengalahkan Rio di dalam game, berharap Rio berhenti bermain. Itulah yang menjelaskan mengapa Declan tiba-tiba kembali bermain sebulan terakhir karena kesepakatan itu. Tuduhan lain datang, yaitu Declan memesan burrito pada jam 4 pagi. Di situ Rio menerima pesanan makanan itu dan menaruh racun ikan buntal ke dalam makanan Declan. Untuk menutup interogasi, Rio diminta untuk menyerahkan sampel DNA-nya. Setelahnya di ruang utama tim, hasil DNA Rio dengan darah pada nota makanan hanya cocok 90%. Membuat Morgan menyimpulkan pelaku bukanlah Rio, melainkan kembarannya, yaitu Jin. Rio didn't kill Declan. Jin did. Tak lama kemudian, tim mendapat laporan Jin menghilang. Rio menerima telepon dari Jin, mengaku telah membunuh Declan dan seakan ingin bunuh diri. Rio lalu menyebut waduk di Hollywood sebagai tempat favorit mereka. Tim menuju waduk tanpa Morgan, sementara Morgan menemani Rio. Saat menunggu kabar, Morgan memperhatikan almond milk Rio tumpah mengenai jaketnya dan melihat bekas luka di lengan Rio. Dia teralihkan ketika Selena memanggilnya untuk mendengar laporan tim. Karadek hanya menemukan sepeda Jin di lokasi. Diduga ia terjun ke air. Morgan kecewa, ditambah Rio tiba-tiba menghilang. Selena menduga Rio menuju waduk, namun Morgan tidak setuju. Morgan menyadari alergi makanan Rio karena meminum almond milk serta bekas luka di lengannya ada satu keterkaitan, yaitu sebuah kondisi langka bernama Chimerisme. Rio menyerap kembarannya saat dalam kandungan dan memiliki 2 DNA. Itulah sebabnya kecocokan DNA hanya 90%.
Efek pemilik dua DNA ini menjelaskan alergi dan luka yang muncul pada Rio. Selena tidak percaya teori itu. Foto Jin dan Rio ada dan Morgan sendiri pernah melihat keduanya baik foto dan secara langsung. Namun Morgan membantah, benar ia bertemu keduanya, tapi tidak pernah bertemu mereka di satu tempat yang sama. Kesimpulannya, Yasuda dan Rio membuat LAPD menaruh pelaku pada saudara kembar Rio yang tidak pernah ada. Kemudian, dipanggillah Yasuda ke LAPD. Pertama, Karadec menjelaskan bahwa foto album Jin dan Rio adalah hasil editing. Meskipun Yasuda membantah dengan keadaan ia baru kehilangan anaknya, Morgan menjelaskan bahwa anaknya telah meninggal 17 tahun yang lalu. Tim telah menelpon mantan istri Yasuda. Alasan mereka bercerai adalah ketika Yasuda yang gembira akan mendapat anak kembar, kemudian kecewa karena kembaran anaknya tidak berhasil lahir. Dia menaruh kesalahan itu pada anaknya yang masih hidup, yaitu Rio. Dan ketika Rio sibuk dengan gamenya, dia mulai berharap bahwa anaknya itu adalah Jin, seorang anak yang ideal. Namun, mental Rio semakin rusak karena dipaksa menjadi dua orang. Puncaknya ketika Yasuda membayar Declan untuk membunuh Rio di dalam game berulang kali. Rio benar-benar ingin membunuh Declan dengan racun ikan buntal. Pagi lebih awal di hari kejadian, Yasuda melihat kotak racun ikan buntal terbuka, dan ia tahu siapa yang membuka dan digunakan untuk apa. Dengan cepat ia membawa Karkoal ke rumah Declan, memberinya antidot tersebut, tapi sebenarnya sudah terlambat. Declan mulai berhalusinasi menganggap Yasuda adalah karakter orc battle fantasi. Declan kabur memecahkan kaca. Yasuda yang sudah berusaha mengejarnya terlambat ketika melihat Declan tertabrak mobil. Sadar tidak bisa menyelamatkan Declan, ia mulai berfokus menyelamatkan anaknya. Membuat kondisi Jin dan Rio berada di dua tempat yang berbeda. Sebenarnya, Rio baru tahu kalau ayahnya mengkhianatinya dengan membayar Declan. Tapi, keberuntungan singkat muncul ketika DNA di TKP tidak cocok dengan Rio, sehingga timbul harapan kecil. Yasuda menyuruh Rio untuk merekam suara dan Yasuda akan menelpon Rio dengan nama Jin dengan mengganti nama kontak Yasuda sambil memutar rekaman itu. Untuk menyempurnakannya, Rio memberitahu lokasi Jin, sedangkan Yasuda menyuruh pegawai kepercayaan di restorannya untuk menaruh sepeda Rio di waduk. Maka terciptalah rencana dadakan yang terlihat sempurna. Kesalahannya adalah histori terakhir telepon Rio tercatat nomor Yasuda, bukanlah Jin. Sedangkan Rio sendiri berhasil ditemukan di basement restoran Yasuda yang akan menjelaskan lebih lengkap. Yasuda tidak bisa mengelak lagi. Semua yang dilakukannya adalah untuk melindungi Rio dan memberikannya yang terbaik. Karadec dan Morgan mengerti dan meminta Yasuda ketika Rio keluar dari penjara nanti untuk menganggapnya satu orang, bukan dua. Rio pun dibawa masuk ke ruangan. Ia dan ayahnya saling meminta maaf sekaligus penutup kasus ini. Scene penutup di LAPD. Declan Harker diberi penghormatan terakhir di dalam game Battle Dynasty. Dan sebelum Morgan pulang, ia tersenyum melihat Karadec akhirnya memutuskan mendekat kembali kepada Lucia.